Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwwata illa billah. Perkenalkan, saya Abdul Rahim Ismidedi, salah satu mahasiswa PPK kategori 1 gelombang kedua dalam jabatan tahun 2023 LPTK Wisusta Riau. Pada hari ini saya melakukan praktek pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPK dalam jabatan dengan materi kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah pada siswa kelas 4 SD Permata Ukti Andalan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwwata illa billah. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Hari ini kita bisa berjumpa kembali. Senang berjumpa ya? Bapak juga alhamdulillah senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak semua ya. Yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, yang soleh. Alhamdulillah. Hari ini apa kabarnya? Lagi siapa yang kira-kira hari ini nggak berangkat? Nggak ada. Berangkat semua nggak? Sehat semua? Alhamdulillah ya. Hari ini kita masih diberi sehat. Siapa tadi yang sholat subuh ke masjid? Ya, hadiahnya untuk pimpin doa untuk pagi hari ini. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang bab 5. Kemarin bab 4. Kita apa kemarin, Nak? Usia dan masih ingat pelajaran kemarin? Alhamdulillah. Hari ini kita lanjutkan ke bab 5, yaitu tentang kisah hijrah Nabi Muhammad SAW.
kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Ya, kita harus sering-sering bersolat. Selanjutnya, siapa yang berani maju ke depan, kita akan nyanyikan lagu wajib nasional. Oke, Sinta. Siapa? Silakan Sipa. Coba tangan untuk Sipa. Pembelajaran kita yaitu tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuan kita mempelajari pembelajaran ini yang pertama, menjelaskan pengertian hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bersama. Nah, nanti yang kedua, menjelaskan sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah dengan benar. Selanjutnya, ayo, anak-anak Bapak, coba perhatikan gambar yang ada di depan. Gambar apa ini? Iya, ada anak yang pindah sekolah, ada siswa yang pindah sekolah. Anak Bapak ada yang pernah mengalami hal seperti ini? Ada? Ada yang pindah sekolah? Ada yang pernah pindah sekolah? Ada anak baru di sini? Nggak ada ya. Selanjutnya, nah, ayo kita mulai pahami apa itu hijrah. Apa itu hijrah? Ada yang tahu nak sebelum kita mulai? Apa tadi hijrah? Berpindah. Pas dulu Bapak. Oke, terima kasih ya. Kita lihat di depan. Siapa yang mau baca? Oke, Safika, ayo silakan. Yang kelas Safika. Pengertian hijrah. Hijrah menurut bahasa artinya memutuskan atau meninggalkan. Hijrah menurut kamus besar bahasa Indonesia yaitu perpindahan Nabi Muhammad SAW. Hijrah menurut bahasa artinya memutuskan atau meninggalkan. Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia, hijrah itu perpindahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta pengikutnya dari Mekah ke Madinah. Atau Madinah itu yang dulunya disebut dengan Yatsrib. Paham nggak? Ada yang mau tanya sampai di sini? Ada yang mau tanya? Nggak ada? Paham semua? Alhamdulillah. Ya. Oke, kalau begitu kita lanjutkan. Nah, kita saksikan video ini ya. Ini ada video, ayo kita lihat sama-sama. Kita perhatikan, kita pahami nggak? Sejarah hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan ya. Ya, sama-sama diperhatikan. Selama 12 tahun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dakwah kepada masyarakat Mekah, perkembangan dakwah Islam tidak terlalu besar. Masyarakat Mekah banyak yang menolak, bahkan tidak sedikit di antara mereka yang menentang. Maka Nabi kemudian merubah strategi dakwahnya. Beliau mulai berdakwah kepada orang di luar kota Mekah yang datang ke Mekah pada musim haji. Pada tahun 12 kenabian atau 633 Masehi, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menemui rombongan haji dari Yatsrib yang berjumlah 12 orang. Dalam kesempatan itu,
menyampaikan dakwahnya. Dakwah Nabi disambut dengan baik. Mereka masuk Islam di hadapan Nabi. Mereka melakukan baiat atau sumpah setia yang kemudian dikenal dengan baiat Aqabah pertama. Akhirnya pada tanggal 12 Rabiul Awal atau 6 Juli 620 Masehi, Nabi tiba di Yathrib. Rasulullah disambut oleh umat Islam di Yathrib, baik yang berasal dari Mekah maupun penduduk Yathrib. Sudah? Sudah tinggal apa? Sudah dipahami? Nah, apa sebabnya Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah tadi? Jawabannya, kalian tuliskan di metaplen. Satu aja penyebabnya. Ya, masing-masing coba tuliskan di metaplen ini yang sudah Bapak sediakan tadi. Satu aja tuliskan. Apa sebabnya Nabi Muhammad hijrah ke Madinah? Ya, silakan tulis. Yang sudah selesai, coba ditempelkan di kertas skripsa yang ada di depan. Yuk, ya. Ayo, nak, silakan tempelkan. Ayo, yang belum. Ada yang menulis karena menghindari tekanan kaum Quraisy dari Mekah. Oke, mantap. Karena tekanan kaum kafir Quraisy. Bagus. Karena menyelamatkan diri dari kaum Quraisy. Oke. Karena ingin dibunuh oleh orang kafir Quraisy. Oke. Nah, dari jawaban-jawaban ini, nah, apakah ini termasuk ke dalam penyebab Nabi Muhammad hijrah ke Madinah? Nah, tentu kita cek dulu setelah kita pelajari materi tentang hijrah. Nah, ya. Oke, kita tahan dulu ya. Kita tahan dulu ya. Coba kita kembali perhatikan ke depan. Sebab hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada berapa, nak? Ya, ada 3. Yang pertama, nak. Coba kita lihat. Nah, ini dia. Dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah kurang berkembang karena penolakan orang-orang kafir. Bukan hanya menolak. Coba kita perhatikan gambar ini. Bahkan banyak penyiksaan orang-orang. Yang kedua, peristiwa Baiat Aqabah serta permintaan penduduk Madinah agar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tinggal bersama mereka dan akan membantu untuk berdakwah. Dan yang kedua ada yang namanya perjanjian kedua atau Baiat Aqabah yang kedua. Apa isinya? Nah, coba kita lihat. Perjanjian Aqabah 1 dan perjanjian Aqabah 2. Nah, inilah, nak, isi Baiat Aqabah 1 dan Baiat Aqabah 2. Nah, paham, nak? Paham? Baiat Aqabah 1 ada berapa tadi? Yang kedua? Ya. Ini dia. Sudah paham kan, ya? Oke. Kita lanjut. Yang ketiga, kenapa Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah? Karena perintah Allah sudah turun kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 97. Ada yang bisa membaca? Oke, coba ya, silakan. Majulah masing-masing. Ya, siapa
dakwah Nabi Muhammad adanya penolakan dari orang kafir Quraisy. Yang kedua, apa sebabnya? Adanya bai'ah Aqabah 1 dan 2. Yang ketiga, karena perintah Allah sudah turun kepada. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Paham, nak? Oke, sampai sini ada yang mau tanya, nak? Oke, Lola, silakan. Oke, tadi di video Nabi Muhammad hijrah ada yang menemani. Kira-kira siapa yang menemani? Siapa yang menjawab? Oke, sahabat Nabi Abu Bakar Siddiq. Betul, nak? Betul. Tangan untuk Zian. Kita coba lihat apa yang tadi sudah ditulis oleh anak-anak Bapak semua. Coba kita periksa. Tadi ada yang tulis karena menghindari tekanan dari orang Quraisy di Mekah. Siapa tadi yang tulis seperti ini? Oke, banyak ini. Oke, tepuk tangan untuk anak-anak semua. Ada yang menulis karena ingin berdakwah di Madinah setelah beberapa penduduk Madinah masuk Islam. Oke, Wafi, tepuk tangan untuk Wafi. Terima kasih ya. Ternyata anak-anak Bapak sudah bisa menangkap apa yang ada di video. Alhamdulillah. Nah, kita perhatikan sekarang. Ini ada sholawat. Ini syair sholawat yang dilantunkan orang-orang Madinah ketika Nabi Muhammad itu baru sampai di Madinah. Baru sampai ketika hijrah di Madinah. Coba perhatikan semuanya ya. Nanti akan kita lakukan sama-sama. Bapak dulu ya, perhatikan ya. Tala'al badru 'alaina misaniyatil wada'. Nah, Bapak, sekarang kita saatnya akan bermain gadu pertanyaan. Ya. Apa ini? Ini adalah sebuah gadu pertanyaan. Ini isinya kata-kata tanya ya. Ada siapa, bagaimana, di mana, kapan, apa, mengapa. Nah, kita sekarang akan bermain gadu pertanyaan. Sudah gadu pertanyaan ini nanti awal mulanya akan diberikan satu persatu. Setiap kelompok mewakili kelompoknya akan memainkan gadu ini, nah. Ya. Apa? Berarti apa ini nanti akan dijadikan sebuah pertanyaan. Ya, kalimat kata tanya apa yang didapat setelah bermain dari pertanyaan nanti dituliskan di sini, nak. Ya, dituliskan di sini apa nanti akan kita buat sebuah pertanyaannya dan nanti apa yang dijawab sama kelompok lain. Benar ya?
Kita mulai dari kelompok sini. Ya, pengajuan kelompoknya, silakan maju. Apa? Oke. Apa ya? Silakan ditulis di kertas tadi. Apa? Kelompok amanah. Siapa? Ya, baik. Sekarang kata tanya yang sudah kalian dapatkan tadi. Diskusi dalam kelompok, buat sebuah pertanyaan dari apa yang sudah kita pelajari tadi. Tanyakan. Katanya apa tadi? Apa? Ya, silakan. Dari kata apa? Sekarang coba kelompok sini berdiri satu orang mewakili membacakan pertanyaan yang sudah tadi buat. Yang lain perhatikan. Ya. Oke. Apa yang dimaksud dengan hijrah? Oke. Kelompok amanah. Siapa yang tidur di ranjang Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad ingin hijrah ke Madinah? Bagus. Kelompok Fatona, silakan. Di mana Nabi Muhammad SAW bersembunyi dari kaum kafir Quraisy? Tablik, silakan. Siapa yang membuat perjanjian akad? Nah, sekarang gilirannya begini. Nanti yang kelompok sidik akan dijawab oleh kelompok amanah. Kalau tidak tahu nanti akan dijawab oleh kelompok yang lain. Kelompok amanah akan dijawab oleh kelompok Fatona. Benar kelompok Fatona akan dijawab oleh kelompok tablik. Nah, sekarang coba diskusikan dengan kelompoknya. Silakan dijawab. Kelompok satu jawab dengan kelompok dua. Sidik menjawab oleh amanah. Silakan. Kelompok sidik menjawab kelompok dari tablik. Ya, berdiri nak. Siapa yang membuat perjanjian akad? Para penduduk Bani Imran yang silakan semua. Apa yang dimaksud hijrah? Perpindahan Nabi Muhammad beserta pengikutnya dari Mekah ke Madinah. Betul? Siapa yang tidur di ranjang Nabi Muhammad SAW ketika hijrah ke Madinah? Jawabannya Ali bin Abi Thalib. Ali. Nabi Muhammad bersembunyi dari kaum Quraisy? Jawabannya Gua Sur. Gua Sur. Betul? Betul. Tepuk tangan untuk kelompok tablik. Kita akan mengerjakan sebuah tes formatif ya, setelah pembelajaran ini. Kalau nanti anak-anak bapak jawab, ya, anak bapak jawab ada 5 soal.
Madinah. Yang pertama tadi apa? Dakwahnya kurang berkembang. Yang ketiga, perintah Allah Subhanahu wa taala sudah turun kepada Nabi Muhammad. Nah, sekarang kita lanjutkan, kita refleksi pada pembelajaran kita pada hari ini, nak. Ya. Apakah anak-anak Bapak senang atau tidak? Nanti ditunjukkan pakai emoji yang sudah Bapak bagikan tadi. Ada? Ayo coba tunjukkan semua, ada? Ada ya? Oke. Enak. Sekarang pertanyaan yang pertama, kita boleh dari sana atau di situ boleh. Apakah kalian mengetahui pengertian hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah? Ayo silakan kalian tempelkan. Ayo coba. Ya, ini yang suka, ini yang tidak. Wah, semua sudah mengerti ya. Yang keempat, bagian mana yang paling kamu sukai? Ayo, dituliskan di metafsir tadi, nak. Terserah. Dituliskan, tempelkan di depan. Ya. Sampingnya nggak apa-apa. Lagi. Berarti semuanya sudah mengerti ya? Yang kedua, apakah kalian mengetahui sebab-sebabnya? Jangan di semua ya. Alhamdulillah. Yang ketiga, semuanya menyukai kegiatan pembelajaran hari ini? Suka? Bagian yang paling kamu sukai, ada yang bermain dadu, ada yang ice breaking, ada yang bersolawatan, ada yang dadu. Ya. Pembelajaran kita sudah selesai. Nah, jadi untuk pertemuan yang akan datang, kita akan mempelajari pelajaran selanjutnya, yaitu kisah perjalanan Nabi Muhammad. Kalau tadi penyebabnya, besok akan mempelajari tentang kisah perjalanannya, ya. Perjalanan dari Mekah sampai ke Madinah. Ya, siap? Masih semangat? Sama-sama kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah, Bapak Hadirin, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum